Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita. Kita dipanggil oleh Tuhan kita untuk datang di bawah kaki salibnya, untuk menyerahkan setiap keluh kesah kita, menyerahkan setiap beban kehidupan kita, sehingga Dia dapat meringankan itu, dan kita pun akan dipakai sesuai dengan kehendaknya. Khususnya kita yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia, dan setan juga tidak senang melihat keluarga-keluarga yang berbahagia. Setan ingin menghancurkan keluarga-keluarga itu. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita akan diberikan satu tanggung jawab kepada Tuhan untuk dapat menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ini adalah suatu hal yang sangat indah, supaya kita dapat melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Ayah Harus Dalam Kasih Menegakkan Kebajikan yang Keras. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayah harus memaksakan dalam keluarganya nilai-nilai yang lebih keras. Tenaga, kesetiaan, kejujuran, kesabaran, keberanian, kerajinan, manfaat yang praktis. Dan apa yang dia tuntut dari anak-anaknya itu, dia sendiri harus mempraktekannya, mencontohkan nilai-nilai kebajikan ini di dalam kematangan sikapnya sendiri. Ya, jadi di sini kembali lagi diberikan amaran kepada setiap ayah atau kepada setiap bapak-bapak yang sudah menikah dan memiliki anak. Bagaimana di situ harus berdiri di atas prinsip kebenaran Tuhan. Ya, dengan tegas, dengan penuh kesetiaan, dengan kejujuran, dengan kesabaran, keberanian, kerajinan, manfaat yang praktis. Dan apa yang dia tuntut dari anak-anaknya itu dia sendiri harus mempraktekkan di dalam kehidupannya. Ya, jadi sebelum dia memberitahukan kepada anak-anaknya, ya, seorang ayah ini harus mempraktekkan apa yang Tuhan sudah teladani di dalam kehidupannya. Jadi betapa pentingnya seorang ayah ini bekerja sama dengan Tuhan, sehingga pada saat dia ingin mengajari anak-anaknya, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, di sini dibutuhkan, anak-anak ini membutuhkan contoh yang sempurna dari seorang ayah. Ya, kalau tidak seperti itu, maka ya keluarga-keluarga ini akan hancur dan setan akan senang melihatnya. Ya, jangan sampai kita membuat celah sedikit pun sehingga setan itu masuk dan dapat menghancurkan keluarga kita. Ya, jadi kita harus terus waspada, khususnya seorang ayah ini harus waspada, harus berhati-hati, harus terus berjaga. Ya, karena dialah yang akan membawa keluarga ini ke arah yang lebih baik atau ke arah yang buruk. Tetapi para ayah, janganlah mematahkan semangat anak-anakmu. Padukanlah kasih sayang dengan wewenang, kelemah lembutan dan rasa simpati dengan larangan yang keras. Gunakanlah sebagian waktu senggangmu untuk anak-anakmu. Kenalilah mereka, bergaulah dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga, dan menangkanlah kepercayaan mereka. Jalinlah persahabatan dengan mereka, terutama dengan anak-anak lelakimu. Dengan cara ini kamu akan menjadi suatu pengaruh yang kuat bagi kebaikan. Ya, jadi seorang ayah, ya dikatakan harus memang benar-benar yang takut akan Tuhan, yang mempraktekkan akan setiap firman Tuhan. Ya, di sini lagi ditegaskan
ditegaskan bahwa bagaimana engkau dapat menjalin persahabatan dengan anak-anakmu, terutama dengan anak-anak lelakimu. Ya, jadi seorang ayah ini harus memberikan contoh yang pasti kepada anak-anak lelakinya. Dengan cara ini kamu akan menjadi suatu pengaruh yang kuat bagi kebaikan. Ya, jadi kenalilah mereka, bergaulah dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga. Ya, jadi pekerjaan itu ya sangat penting, gerak badan itu pun sangat penting. Ya, sehingga kehidupan kita ini akan seimbang, akan berjalan dengan baik. Ayah harus melakukan bagiannya untuk membahagiakan keluarganya. Apapun kesusahan dan kekacauan dalam urusan bisnisnya, semua itu tidak boleh diizinkan membuat suram keluarganya. Dia harus memasuki rumah dengan tersenyum dan kata-kata yang menyenangkan. Hidup yang terbaik halaman 370. Ya, jadi apa yang menjadi beban kita secara pribadi jangan kita tunjukkan kepada keluarga kita atau kepada anak-anak kita. Tapi pada saat kita memasuki keluarga kita, biarlah kita merasakan kebahagiaan itu. Ya, walaupun kita mungkin ada masalah pribadi, ada masalah yang harus kita selesaikan. Ya, jangan sampai kita yang melampiaskan itu kepada anak-anak kita atau keluarga kita. Itu adalah hal yang sangat-sangat buruk. Ya, firman Tuhan mengatakan ya bahwa ayah ini dia harus mempunyai kehidupan yang benar-benar percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kita harus memenangkan kepercayaan anak-anak kita dan keluarga kita. Ya, kalau kita bersahabat mungkin dengan teman sebaya kita, ya kita akan menceritakan apa yang kita alami. Ya, begitu pula dengan anak-anak kita, biarlah kita bersahabat dengan mereka sehingga mereka terbuka, kita pun dapat memberikan nasihat kepada mereka. Ya, karena keterbukaan itu sangat penting. Ya, menjalin persahabatan dengan anak-anak itu sangat penting. Ya, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, karena Tuhan memberikan ajaran yang tadi di ayat itu, Amsal 3 ayat 12, memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya, jadi Tuhan ya sangat mengasihi kita semua. Biarlah kasih yang Tuhan sudah pancarkan untuk kita dapat pancarkan itu dimanapun kita berada, khususnya kepada keluarga-keluarga kita. Ya, jadi pelajaran kita sepanjang ya minggu ini ya atau sepanjang bulan ini ya, bagaimana Tuhan kembali lagi mengingatkan kita supaya kita dapat ya memperbaiki kehidupan kita, khususnya memperbaiki akan kehidupan kita di dalam keluarga kita. Ya, tentunya ya setan dia tidak senang melihat keluarga yang penuh dengan kedamaian. Ya, dia akan terus datang untuk merasuki kita, datang untuk mengacaukan. Tetapi kita harus percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang sanggup memberikan kita kekuatan. Ya, bukan kita yang melawan akan si jahat itu, tapi Tuhanlah. Dengan bantuan Tuhan, maka kita akan merasakan kemenangan. Bagaimana Tuhan memimpin perjalanan kita. Jadi betapa pentingnya kita selalu menciptakan akan kedamaian di dalam keluarga kita. Jadi saat ini begitu banyak ya saya melihat ya keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang tadinya bisa dipertahankan, tapi oleh karena ego mereka, oleh karena mereka mengeraskan hati, oleh karena mereka tidak mau mendengar akan suara Tuhan itu, ya sehingga mereka menghancurkan diri mereka dan keluarga mereka. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita kembali lagi menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, agama apapun, ya kita mempunyai Tuhan yang hidup, ya itu Tuhan yang ada di surga. Ya, biarlah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh oleh berbagai rayuan daripada si jahat, sehingga membuat kehidupan kita hari demi hari semakin rusak. Ya, bagaimana kita harus menjalin hubungan
yang baik satu dengan yang lainnya. Dikatakan, tetapi para ayah, janganlah mematahkan semangat anak-anakmu. Ya, jangan sampai kita mematahkan akan semangat anak-anak kita. Ya, sehingga mereka selalu berkeluh kesah, sehingga mereka selalu khawatir dan selalu ragu. Tapi kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Ya, contoh dari diri kita terlebih dahulu, sehingga anak-anak kita juga akan melihat itu. Ya, ini jangan pernah diremehkan. Ya, jangan pernah kita hanya baca dan lewat begitu saja. Tetapi kita harus benar-benar meminta akan tuntunan Tuhan supaya dapat menuntun kita. Ini adalah hal yang penting. Ya, sehingga Tuhan mengamarkan kepada kita saat ini. Apalagi kepada orang-orang muda. Ya, orang-orang muda juga harus sedini mungkin dapat mempelajari akan firman Tuhan. Ya, sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius, harus kita pelajari terlebih dahulu apakah kita benar-benar sudah siap mengambil langkah yang berikutnya. Ya, ini adalah pelajaran untuk para orang tua. Tidak seperti itu. Ini adalah pelajaran juga kepada kita orang-orang muda. Betapa pentingnya kita mengetahui terlebih dahulu pelajaran-pelajaran, ya, atau pranika itu. Ya, kita harus tahu. Ya, sehingga kita sudah diberikan bekal atau ilmu ini. Ya, sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita terbuai oleh rayuan daripada si jahat, sehingga dengan berbagai-bagai kesenangan melalui media dan lain sebagainya itu dapat merusak akan pemikiran kita, sehingga kita terbuai dengan hal-hal yang tidak penting itu. Ya, kita harus sadar. Ya, kita harus meminta kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat memberikan kita suatu pemahaman yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita kembali mengingat ya bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Yesus hidup di keluarga yang sangat-sangat sederhana, di keluarga Yusuf dan Maria. Bagaimana Yesus diajarkan untuk bekerja. Ayahnya Yusuf mengajak Yesus bekerja di bengkel pertukangan kayunya. Yesus pun menurut, ya, karena Yesus melihat ya sosok seorang ayah yang betul-betul pekerja keras, yang betul-betul dapat menjadi contoh bagi keluarganya. Dan ibunya Maria memberikan Yesus suatu pelajaran dari Taurat Tuhan, sehingga itu ditanamkan sejak dini kepada Yesus, sehingga Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, Yesus bekerja, dia melakukan yang terbaik karena dia tahu dia akan menjadi contoh bagi umat manusia, sehingga apapun yang dia lakukan begitu sempurna. Pada saat kita atau orang-orang di sekelilingnya melihat Yesus, mereka akan melihat dengan penuh sukacita. Ya, karena anak ini membawa kedamaian bagi setiap orang. Inilah yang harus ya kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka juga dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Menjadi suatu hal yang penting bagi kita untuk selalu mempelajari firman Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan untuk kita hari demi hari dapat terus belajar daripada Tuhan kita. Ya, betapa pentingnya pengendalian diri, betapa pentingnya pelajaran-pelajaran yang Yesus sudah berikan kepada kita. Ya, jadi mempraktekkan, kita sebagai orang tua mempraktekkan terlebih dahulu firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menjadi suatu hal yang hidup bagi anak-anak kita, sehingga mereka juga dapat melakukan apa yang kita lakukan. Dan kita juga harus mengenali anak kita, bergaul dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga. Ya, kita harus kenal betul anak kita, jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita sehingga kita tidak mengenali sifat dari anak-anak kita, sehingga kita lalai. Ya, tapi biarlah kita mau terus mempelajari firman Tuhan dan terus
memberikan satu pelajaran kepada keluarga kita, sehingga kita pun sama-sama melangkah. Di situasi apapun yang kita hadapi, kita akan merasakan syukur, kita akan merasakan damai dari surga. Inilah menjadi renungan kita untuk saat ini dan menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dan kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.